Untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tolong jangan jadikan rakyatmu sebagai sapi perah. Sekali lagi, tolong jangan jadikan rakyatmu sebagai sapi perah. Program makan siang gratis saja tidak berjalan. Sekarang ada yang namanya program Koperasi Desa Merah Putih. Percayalah, ini suara yang datang dari rakyat jelata, bahwa ini hanyalah program omong kosong. Program yang hanya mau memeras keringat rakyat. Sekali lagi dengan tegas saya katakan bahwa jangan jadikan rakyatmu sebagai sapi perah. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk, minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan, dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Kita buktikan. Hari ini bukti. Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya, dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saat ini lagi ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial terkait dengan program dari pemerintah Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Sepintas, kalau kita menyimak dari pidato singkat yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam cuplikan video tadi, memang sangat menarik, sangat luar biasa. Programnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi sayang, kalau Bapak Prabowo Subianto ini tidak mengetahui tentang kehidupan real dari masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagi saya secara pribadi, ini adalah program omong kosong. Jangankan dari seorang profesor yang mengatakan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program yang tidak berguna, tetapi saya yang adalah rakyat jelata juga berpendapat demikian, bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program yang hanya mau memeras keringat rakyat, adalah program yang mau jadikan rakyat sebagai sapi perah. Bagaimana tidak? Sampai hari ini saja, ada desa-desa yang tidak punya akses transportasi. Ada desa-desa yang kehidupannya masih seperti di tahun 80-an. Tidak ada listrik, masih mengandalkan pelita. Bagaimana program dari seorang Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, sementara akses transportasi saja belum ada, listrik saja belum ada? Bagaimana ruangan pendingin itu bisa dibangun? Bagaimana gedung-gedung itu bisa dibangun atau gudang-gudang itu bisa ada di setiap desa? Saya berharap bahwa
Prabowo Subianto sebelum melakukan sebuah program, alangkah eloknya untuk turun langsung melihat desa ini sudah layak atau belum untuk mendapatkan program Koperasi Desa Merah Putih itu. Saya tidak usah bicara jauh-jauh. Di desa saya sendiri saja, sampai hari ini, infrastruktur tentang akses transportasi itu sama sekali belum ada. Apalagi listrik. Sehingga bagi saya secara pribadi, program Koperasi Desa Merah Putih ini hanyalah program omong kosong. Program yang tidak berguna. Program dari pemerintah yang mau memeras keringat rakyat. Percayalah omongan saya, bahwa program ini tidak akan berjalan dengan baik. Bahwa program ini tidak akan jauh berbeda dengan program makan bergizi gratis yang dulu dikuar-kuarkan saat kampanye. Sekali lagi, kepada pemerintah, tolong pertimbangkan kembali. Karena saya sebagai rakyat menilai bahwa program ini adalah program yang hanya mau jadikan rakyat sebagai sapi perah. Yang hanya mau memeras keringat rakyat. Yang pada akhirnya rakyat sudah susah akan dibuat tambah susah. Rakyat sudah miskin akan dibuat semakin miskin. Berikut ini saya akan persembahkan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang menanggapi tentang polemik adanya program dari pemerintah, yakni berdirinya Koperasi Merah Putih. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jadi yang paling berat nanti pendirian koperasi bukan mendirikan koperasinya, bukan. Yang paling berat adalah menentukan ketua dan pengurusnya yang memiliki integritas. Dana desa belum juga sepenuhnya transparan. Kasus penyelewengan masih muncul di sana-sini. Kini muncul lagi skema baru, koperasi desa. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Ini peluang baru untuk rakyat sejahtera atau ladang baru bagi alumni koruptor dana desa? Koperasi desa digagas untuk memperkuat ekonomi lokal. Modal usahanya dari pemerintah, dikelola oleh desa, keuntungannya katanya untuk rakyat. Kedengarannya bagus, tapi masalahnya di sini. Pengawasan masih lemah. Transparansi belum jadi budaya. Banyak yang belum tahu siapa yang mengelola, siapa yang mengontrol, dan uang itu mutarnya kemana. Jangan sampai koperasi cuma jadi topeng legal buat nyedot dana. Lalu hasilnya dibagi-bagi diam-diam ke orang dalam. Koperasi desa itu jadi alat kemakmuran, tapi di tangan yang salah bisa berubah jadi alat penyamun yang baru. Warga desa harus melek informasi, ikut awasi dan terlibat dalam pengelolaan. Karena uangnya dari rakyat, bukan untuk dimakan oleh elit desa. Koperasi Desa Merah Putih nggak jelas. Koperasi Desa Merah Putih ruwet. Koperasi Desa Merah Putih berantakan. Koperasi Desa Merah Putih terancam gagal. Soalnya menteri yang membidangi Koperasi Desa Merah Putih ini tidak kompak, tidak sepemahaman, tidak satu visi, tidak satu koordinasi. Beda-beda semua omongannya, mencela-mencele kabeh. Hah? Waktu itu Menteri Desa ngomong, sarjana yang nganggur pulang kampung untuk kelola Koperasi Desa Merah Putih. Pret. Hah? Menteri Koperasi Budi Ari ngomong, Koperasi Desa Merah Putih bakal buka 2 juta lapangan pekerjaan. Pret. Karena apa? Karena omongannya dibantah oleh Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pak Zulkifli Hasan. Hah?
Koperasi Desa Merah Putih tidak buka lowongan pekerjaan. Masih nggak percaya sama saya? Masih nggak percaya? Masih nggak percaya? Tuh, lihat videonya sendiri. Itu berarti ditunjuk sama pengurus sendiri ya. Nanti pemerintah yang akan ngasih itu dari P3K. Jadi sudah ada pegawai nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu iklan dicari itu hoax, lapor polisi kalau minta duit. Oke. Jadi nggak ada open recruitment nih? Nggak ada. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kecuali yang diputuskan oleh Modesus. Yes. Anggotanya kan ada tokoh masyarakat, ada macam-macam, silakan. Baik. Ya. Nah, gimana? Koperasi Desa Merah Putih tidak buka rekrutmen, jelas kan? Kata Pak Zulkifli Hasan. Nanti pegawai-pegawai di Koperasi Desa Merah Putih itu ya apa kata kepala desa, perangkat desa, pengurus desa, nggak buka lowongan untuk umum. Jelas kan yang dikatakan Pak Zulkifli Hasan. Pak Prabowo, Pak Presidenku yang tercinta, yang terhormat, yang tersayang, para menteri bapak itu ruwet kabeh, tidak mementingkan rakyat, omongannya mencela-menceli bedo kabeh. Apa mereka itu tidak satu koordinasi, Pak? Apa tidak rapat bareng itu, Pak? Gimana menterinya Pak Prabowo? Memang niat Pak Prabowo bagus, tapi menterinya beda-beda, omongannya nggak jelas semua. Nah, gimana mau maju Indonesia kalau kualitas menterinya Pak Prabowo seperti ini semua? Gimana mau membuat visi misi yang bagus, menerapkan visi misi Pak Prabowo dengan bagus kalau menterinya gini semua, omongannya nggak sama semua. Sudahlah, bubarkan aja Koperasi Desa Merah Putih. Toh percuma nggak akan buka lapangan pekerjaan untuk umum, hanya membuka lapangan pekerjaan untuk keluarganya perangkat desa. Atau ya itulah soalnya Pak Zulkifli Hasan loh yang ngomong sendiri. Gimana kalian komen lah soal ini. Ruwet kabeh. Presiden ini ruwet nggak? Komen. Bayangkan, setiap desa di Indonesia punya koperasi yang kuat, yang bukan cuma tempat pinjam uang, tapi pusat ekonomi rakyat, yang menampung hasil tani, mendistribusikan sembako, bahkan membantu anak-anak sekolah dan orang tua membuka usaha. Itulah mimpi besar dari Koperasi Desa Merah Putih, program nasional yang menargetkan 80.000 koperasi berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Sebuah gagasan yang mulia, tapi pertanyaannya, apakah mungkin berhasil? Koperasi Merah Putih hadir dengan semangat gotong royong, dengan prinsip ekonomi berbasis kekeluargaan. Tujuannya banyak, meningkatkan pendapatan warga, menekan harga di tingkat konsumen, menaikkan harga hasil petani, potong mata rantai tengkulak, dan yang penting mendorong ekonomi desa mandiri. Program ini juga didukung langsung oleh negara. Tapi ingat, keberhasilan program bukan soal niat baik saja, tapi soal eksekusi. Hanya saja mungkin kita juga harus jujur, banyak program microfinance di Indonesia dan dunia yang gagal total. Kenapa? Karena hanya menjadi proyek, bukan lembaga yang berkelanjutan atau sustainable. Program-program tersebut dibuka besar-besaran, disuntik modal, diberi label pro rakyat, tapi akhirnya kolaps. Karena nggak ada sistem, nggak ada pendampingan, dan kadang cuma jadi lahan rente baru. Padahal lembaga keuangan mikro termasuk koperasi harus menghasilkan pendapatan, bukan untuk kaya-kayaan, tapi supaya bisa bertahan hidup dan melayani masyarakat secara berkelanjutan. Kalau Koperasi Merah Putih ingin sukses, harus didampingi oleh pihak yang sudah ahli. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari Himbara. Yang kami total ketika 80.000 koperasi desa, maka ada 240 triliun, Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan, Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Setelah saya mendengar RDP antara Menteri Koperasi dengan Komisi 6 DPR, saya beranggapan bahwa saya salah. Ternyata ide-ide Pak Budi Ari ini adalah ide-ide yang brilian, ya. Dan saya ngomong fraksi-fraksi PDIP ini pengacau semua. Ya, Pak Darmadi, Pak Mufti Aman, ini ngaco semua. Kenapa? Karena ide Koperasi Merah Putih itu adalah ide yang mahakarya, ya, yang bagus diterapkan di zaman Soekarno. Masalahnya ini zaman 2025, di saat kita ini sudah zamannya AI, ya.
kemudian Anda bilang koperasi, kembali ke bentuk awal, kemudian bilangnya monopoli. Apa yang mau dimonopoli? Itu orang nggak jelas, kamu kumpulin jadi satu, kasih duit dari modal himbara, jaminannya dana desa, kemudian suruh ngelola. Masalah orang Indonesia itu dua, satu skill, dua integritas. Skill, orang desa ngurusin bisnis pakai utang. Saya ini pengajar utang. Ya, Pak Budiari, saya itu pengajar utang. Saya tahu skillnya. Wong pakai dana hibah aja duit habis, apalagi pakai utang. Yang nomor dua, masalah integritas. Nah, banyak dari saya yakin nih, banyak yang direkrut itu juga lagi kejerat pinjol. Orang kejerat pinjol nggak bisa bayar, apalagi koperasi merah putih. Dan yang dijadikan jaminan apa? Bukan asetnya dia, tapi asetnya desa. Lah ini kan jaga sembung bawa goblok. Itulah kenapa saya ngomong Pak Budi Ari itu adalah menteri yang paling bagus. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa terkait dengan polemik tentang program Koperasi Desa Merah Putih yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari semua komentar netizen, sesungguhnya mau menjelaskan kepada kita bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini belum dipertimbangkan secara matang. Ujung-ujungnya rakyat yang sudah susah akan dibuat semakin susah. Rakyat yang sudah miskin akan dibuat semakin miskin. Atau dengan kata lain, rakyat akan dijadikan sapi perah oleh pemerintah. Pengelolaan dana 3 miliar memang angka yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang rakus dengan uang itu. Tetapi kalau bagi orang-orang yang kritis, bagi orang-orang yang masih mampu untuk berpikir waras, yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, program Koperasi Desa Merah Putih ini sengaja tidak langsung pemerintah mau meras keringat rakyat. Pemerintah mau memaksa rakyat untuk bekerja semaksimal mungkin, bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan pemerintah. Mungkin ini adalah salah satu program dari Bapak Prabowo Subianto yang akan gagal untuk yang kedua kalinya. Di saat kampanye, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka serta para pendukungnya begitu bersemangat untuk menyuarakan program makan bergizi gratis yang hari ini hasilnya adalah kosong melompong. Sekali lagi, yang hari ini hasilnya kosong melompong. Malah ada kasus korupsi terkait dengan program makan bergizi gratis. Sekarang muncul lagi program Koperasi Desa Merah Putih. Berlabelkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program yang pro terhadap rakyat. Saya sebagai rakyat hanya mau katakan dengan tegas bahwa untuk kalian-kalian yang adalah aparat desa, hati-hati dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Jangan sampai Andalah yang masuk dalam perangkap tersebut. Sangat tidak masuk akal. Uang dari pemerintah, jaminannya adalah dana desa. Kalau dana desa itu disita oleh bank karena rakyat tidak mampu untuk membayar, maka
desa itu mau berkembang, mau maju, sumber dananya dari mana? Karena selama ini kehidupan di desa itu hanya mengandalkan dana desa itu. Tetapi kalau pada akhirnya dana desa disita oleh bank, apa yang akan dilakukan oleh desa? Apakah para kepala desa dan pengurus-pengurus desa harus tada leher? Harus sorong leher? Tentunya tidak. Bagi saya secara pribadi, program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program pemerintah yang mau jadikan rakyat sebagai sapi perah. Yang mau memeras keringat rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan para penguasa. Tetapi untuk kesejahteraan pemerintah. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa utang pemerintah hari ini masih begitu sangat luar biasa nominalnya. Mungkin ini adalah salah satu jalan agar pemerintah bisa membayar utang-utang yang nilainya sangat fantastis itu. Saya hanya khawatir bahwa program ini akan menjadi sarang korupsi. Program ini akan jadikan rakyat sebagai budak. Akan jadikan rakyat sebagai sapi perah. Rakyat akan banting tulang bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan pemerintah. Percayalah, mari kita belajar dari program makan bergizi gratis yang sudah gagal itu. Sekali lagi, mari kita belajar dari program makan bergizi gratis yang sudah gagal itu. Sekarang muncul lagi dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang menurut saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata ini, bahwa program ini tidak akan berjalan maksimal, tidak akan berjalan dengan baik di desa itu sendiri. Karena omongan-omongan dari pemerintah ini sangat manis. Mereka hanya menjual narasi. Mereka hanya menjual program. Tetapi yang bekerja itu adalah rakyat. Rakyat yang banting tulang, hasilnya dinikmati oleh pemerintah. Mampukah rakyat mengembalikan dana 3 miliar itu dalam waktu 6 tahun? Dalam satu desa? Bersediakah para pengurus desa bahwa dana desa itu dijadikan sebagai jaminan? Lalu yang sangat membingungkan buat saya ketika kita mendengar atau kita menyaksikan pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang sangat saya hormati ini. Bahwa di setiap desa harus ada pengadaan dump truck. Bahwa di setiap desa harus ada pembangunan gudang untuk simpan hasil bumi. Bahwa di setiap desa harus dibangunkan ruang pendingin. Sangat tergiur. Pidatonya begitu manis. Sementara fakta, banyak sekali desa-desa yang tidak punya akses transportasi. Banyak sekali desa-desa yang tidak punya akses penerangan atau listrik ini. Di desa saya sendiri sampai hari ini rakyat masih menggunakan pelita. Karena tidak ada akses listrik. Akses transportasi pun tidak ada. Bagaimana caranya untuk mewujudkan program Koperasi Desa Merah Putih ini? Semoga saja pemerintah desa bisa lebih bijak. Pemerintah desa jangan serta-merta untuk memaksa rakyat
untuk bekerja untuk pemerintah. Karena kesejahteraan itu akan digapai bukan untuk rakyat, tetapi untuk pemerintah. Mari gunakan logika akal sehat kita, berpikirlah secara waras. Jangan sampai program ini akan menjerat banyak orang yang terlibat dalam kasus korupsi. Jangan sampai program ini akan memiskinkan rakyat. Dan jangan sampai program ini akan menjadikan rakyat sebagai sapi perah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.